rekan Patrick Kluivert yakni Sjoerd Woudenberg bakal membantu pelatih timnas U23 Indonesia Gerard van den Burg di ASEAN Cup U23 2025. Sjoerd Woudenberg baru saja menyelesaikan perjuangan bersama timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih kiper timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg ini telah menuntaskan perjuangan skuad Garuda di 2 pertandingan putaran ketiga. Tim Merah Putih baru menuntaskan 2 laga terakhir grup C melawan Cina dan Jepang. Dalam laga tersebut tim Merah Putih menang 1-0 atas Cina pada 5 Juni 2025. Namun, dalam laga terakhir grup C putaran ketiga, skuad Garuda kalah telak 0-6 dari Jepang pada 10 Juni 2025. Ini menjadi hasil menyakitkan buat timnas Indonesia, meski mereka dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, kekalahan telak dari Jepang itu membuat skuad Garuda harus bisa memperbaiki kekurangan mereka. Ini karena menunjukkan seberapa jauh kualitas tim asuhan Patrick Kluivert tersebut tertinggal dari tim terbaik di Asia itu. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama timnas Indonesia senior, Sjoerd Woudenberg pun menekankan saatnya bangkit kembali. Rekan Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior itu mengungkapkan bahwa ia telah istirahat dalam waktu singkat. Untuk itu, saat ini sekarang bangkit kembali buat membantu timnas U23 Indonesia. Mantan pelatih kiper Go Ahead Eagles tersebut mengaku akan membantu Gerard van den Burg mempersiapkan skuad Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi ASEAN Cup U23 2025. Ajang 2 tahunan ini direncanakan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Turnamen ini bakal berlangsung pada 15 hingga 29 Juli 2025. Dalam ajang ini, timnas U23 Indonesia bergabung dalam grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Jelang turnamen ini, Sjoerd Woudenberg pun mengungkapkan akan membantu Gerard van den Burg mempersiapkan skuad Garuda Musa. Setelah periode FIFA terakhir dan jeda singkat, saatnya untuk bangkit lagi, ujar Sjoerd Woudenberg sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Kamis, 19 Juni 2025. Mari kita persiapkan diri untuk turnamen ASEAN Cup U23, ucapnya. Sekedar informasi, untuk menghadapi turnamen ini, Gerard van den Burg telah memanggil 30 pemain. Para pemain yang dipanggil dalam pemusatan latihan, TC, itu direncanakan kumpul pada 20 Juni hingga 14 Juli 2025. Nantinya hanya pemain-pemain terbaik yang akan dipilih untuk memperkuat timnas U23 Indonesia buat menghadapi ASEAN Cup U23 2025. Dalam laga perdana ini, timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 Juli 2025. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, memberikan sinyal kuat bahwa tim nasional Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru. Kabarnya, timnas Indonesia akan segera kedatangan beberapa pemain keturunan yang bakal memperkuat skuad Garuda, khususnya di posisi gelandang dan penyerang. Hal ini disampaikan langsung oleh Erick saat meninjau sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menanggapi absennya 5 pemain saat melawan Cina di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Beruntung, di beberapa lini sudah cukup dalam dengan komposisi pemain yang ada saat ini. Itu menunjukkan bahwa kebijakan naturalisasi pemain keturunan sudah tepat dan berjalan sesuai kebutuhan. Erick Thohir menegaskan bahwa kekuatan tim saat ini sudah sangat solid dengan komposisi 2x11 pemain yang siap bertanding. Meski demikian,
Erik mengakui bahwa masih ada kebutuhan untuk menambah pemain keturunan guna menyempurnakan keseimbangan skuad, terutama di lini tengah dan lini depan. Pernyataan ini sekaligus menjadi tanda bahwa PSSI serius dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif dan siap bersaing di level internasional. Erick Thohir menilai posisi penjaga gawang sudah sangat kuat dengan kehadiran Emil Audero dan Hernando Ari, ditambah Nadeo Argawinata dan Reza Arya yang membuat kedalaman skuad di sektor ini cukup memadai. Kami percaya sekarang timnas Indonesia sudah punya kekuatan 2x11 pemain yang selalu saya bilang, ujar Erik kepada awak media. Ia menambahkan bahwa posisi bek kanan, bek kiri, dan bek tengah juga sudah aman dan tidak perlu penambahan signifikan. Namun, Erik menegaskan bahwa lini tengah dan depan masih membutuhkan tambahan pemain keturunan untuk memberikan variasi dan daya gedor yang lebih tajam. Menurut Erik, lini tengah timnas Indonesia sudah cukup oke, tetapi masih kurang 1 atau 2 pemain lagi yang bisa memberikan kontribusi besar dalam mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang. Begitu pula di lini depan, Erik menilai bahwa penambahan pemain keturunan sangat penting untuk menambah daya serang dan memperkuat opsi gol tim. Dari sana saya rasa keseimbangannya sudah sangat bagus, tutup Erik dengan penuh optimisme. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan regenerasi dan peningkatan kualitas skuad timnas. Rencana mendatangkan pemain keturunan ini juga menunjukkan bahwa PSSI semakin terbuka dan progresif dalam mencari talenta terbaik. Tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari diaspora Indonesia yang bermain di luar negeri. Pemain keturunan seringkali memiliki pengalaman dan kualitas teknik yang mumpuni, sehingga dapat menjadi aset penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi besar seperti Piala Dunia U17 dan turnamen internasional lainnya. Erick Thohir pun menegaskan bahwa proses seleksi dan pemanggilan pemain akan dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa ada intervensi atau titipan. Dengan tambahan pemain keturunan di lini tengah dan depan, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil lebih agresif dan dinamis, serta memiliki kedalaman skuad yang memadai untuk menghadapi jadwal padat dan tekanan kompetisi internasional. Erick Thohir optimis bahwa kombinasi antara pemain lokal dan keturunan akan menciptakan sinergi yang kuat, memperkuat mental juara, serta meningkatkan daya saing timnas Indonesia di masa depan. Ini adalah langkah strategis yang sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Keseriusan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam membangun timnas Indonesia yang tangguh dan profesional semakin jelas dengan rencana ini. Para penggemar tentu berharap pemain keturunan yang akan didatangkan benar-benar mampu memberikan kontribusi maksimal dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di pentas dunia. Semangat baru ini menjadi harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah dan membanggakan. Selamat datang para pemain keturunan. Semoga membawa kejayaan baru bagi timnas Indonesia.